Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmat kepada kita. Salah satu nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk kembali berkumpul di masjid ini demi mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga hari kiamat. Para jamaah sekalian, di kajian yang lalu telah kita bahas pembukaan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan juga kita telah tekankan di sini penyebab utama kesyirikan di muka bumi. Siapa yang tahu jawabannya? Silahkan. Naam. Al-ghulu fis salihin. Terlalu berlebih-lebihan kepada apa? Orang soleh. Yang mana kita tahu dahulu ada 5 dari keturunannya Nabi Adam yang terkenal kesolehannya. Yang mana 5 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan. Wad namanya. Wala suwa'an, suwa'. Wala yaghutha, yaghuth. Wa ya'uqa, ya'uq. Wa nasra. 5. Setelah 5 ini meninggal dunia, mulai umat manusia dibisiki oleh setan. Umat manusia, ini orang soleh, kenapa kalian mau melupakan mereka begitu saja? Bikin patungnya, biar kalian semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kalau kalian futur, kalian lemes, kalian teringat, mengingat 5 orang ini. Jadi kalian kembali lagi semangat untuk beramal soleh. Akhirnya dibikin patungnya. Dibikin patungnya di majelisnya mereka. Jadi kalau ada yang bosan ngelihat, wah ingat, serasa merasa dibayang-bayangi terus oleh 5 orang soleh ini. Akhirnya meninggal generasi yang bikin patung. Datang generasi selanjutnya, dibisiki sama setan, manusia, dulu bapak-bapak kalian menghargai patung ini, masa kalian tidak menghargai? Mampir ziarah dulu. Ini orang-orang soleh, jangan dilupakan begitu saja. Mampir sekarang, mulai sudah meluangkan waktu untuk mampir. Terus nanti generasi ini meninggal dunia, ganti generasi yang selanjutnya. Katanya setan, dulu bapak-bapak kalian itu kalau minta-minta sama ini orang soleh, jadikan wasilah, izin. Kalau mau pergi izin, saya mau pergi ke sini wahai fulan, tolong beri keselamatan dan lain sebagainya. Kalau tidak punya anak minta sama ini. Kalau tidak punya hujan minta sama ini. Dulu dia pernah berdoa, tidak pernah turun hujan, dia berdoa turun hujan. Ini orang soleh. Mulai mereka atau umat manusia menyembah berhala, sedikit demi sedikit diseret oleh setan, sampai akhirnya mereka 100% menyembah berhala tersebut dan lupa bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Lalu Allah SWT utus seorang Rasul, ulul azmi minar Rasul,
Ulul azm. Apa artinya ulul azm? Sudah kita bahas ulul azm. Kenapa dikasih nama ulul azm? Karena apa? Memiliki apa? Azm. Berat, susah hidupnya. Kebetulan Nabi Nuh alaihissalam luar biasa sulitnya hidupnya. Yang mana sudah kita jelaskan, beliau berdakwah 950 tahun, berdakwah sembahlah Allah semata. Kata Nabi Nuh, sembahlah Allah wahai kaumku. Yang mana Allah ceritakan sangat panjang kisahnya dalam Al-Quran. Yang mana kisahnya yang diceritakan detail di dalam surat Hud. Mulai dari ayat 25. Allah SWT berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Telah kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin. Sungguh aku bagi kalian, kata Nabi Nuh apa? Nadhirum mubin, pemberi peringatan. Apa peringatannya? Jangan berzina. Apa peringatannya? Jangan makan riba. Apa peringatannya? Jangan uququl walidain, durhaka sama orang tua. Begitu para jemaah? Enggak. Peringatannya alla ta'budu illallah. Jangan engkau sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Titik, selesai. Itu saja. Itu yang dibawa sama Nabi Nuh 950 tahun. Ya fulan, inni lakum nadhirum mubin, alla ta'budu illallah. Tutup kuping. Tidak cukup tutup kuping, bajunya ditutup. Sudah pergi. Pindah ke yang lain. Inni lakum nadhirum mubin, alla ta'budu illallah. Jangan engkau sembah selain Allah. Tapi itu yang dilakukan oleh kaumnya. Tidak cukup itu para jamaah sekalian, sudah kita bahas kemarin. 3 kajian yang lalu sudah kita bahas. Mereka mewasiatkan kepada anak cucunya, jangan engkau beriman sama ini orang. Nuh alaihissalam, jangan beriman sama Nuh. Bukan mereka hanya apa? Tutup telinga, tapi dikatakan oleh Allah, atawasau bih, saling mewasiati satu dengan yang lain, jangan beriman sama orang ini. Lalu Allah melanjutkan, faqala al-mala'u inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Kata Nabi Nuh, karena sungguh aku takut kelak akan datang azab yang pedih. Faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi. Maka berkata ini apa? Orang-orang yang kafir dari kaumnya, ma naraka illa basharan mithlana. Wahai Nuh, kami tidak melihat engkau ini apa? Melainkan engkau ini manusia biasa. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat pengikutmu kecuali orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak punya pengaruh, orang-orang fakir, orang miskin, budak, itu yang ikut sama kamu. Terus kami mau percaya? Ini orang-orang bodoh wahai Nuh. Ibarat kata sekarang orang tidak sekolah, jadi gampang sama kamu mau ditipu. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Sungguh juga kami tidak melihat di antara kalian ini ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Bahkan kami mengira, kami menyangka engkau ini adalah pembohong wahai Nuh. Dijawab lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Apakah engkau melihat kalau aku di atas bayyinatin, penjelasan atau di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atani rahmatan min indihi, dan Allah memberikanku apa? Rahmah, kasih sayang. Fa ummiyat alaikum, yang mana rahmat dan petunjuk tersebut tersembunyi bagi kalian. Wahyu itu turun apa? Tersembunyi. Manusia biasa tidak tahu. Fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kata Nabi Nuh, aku tidak bisa memaksa kalian, sedangkan kalian membencinya. Saya kasih tahu ini kepada kalian.
Di ayat yang lain mereka mengatakan apa? Nabi Nuh itu pembohong, gila dan lain sebagainya. Dhalal, tersesat. Engkau ini apa? Dhalal. Laisa bi dhalalatun, kata Nabi Nuh alaihissalam. Saya ini bukan orang tersesat. Walakinni rasulun, tapi saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi. Ini ngomong baik sama kaumnya Nabi Nuh, para jamaah sekalian. Bukan jerit-jerit, ngomong ngamuk-ngamuk, enggak. Wa ya qaumi, wahai kaumku. La as'alukum alaihi mala. Sungguh saya tidak mengharap harta dari kalian. Saya tidak mengharap fulus, uang dari dakwah saya ini. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguh aku beribadah ini aku sampaikan hanya lillahi ta'ala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan sungguh aku tidak akan mengusir orang-orang yang sudah beriman. Mungkin orang-orang ini, orang-orang para pembesar ini tidak mau beriman karena apa? Gengsi. Usir dulu itu orang-orang miskin, baru saya mau beriman. Gengsi. Kata Nabi Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Saya tidak akan mengusir orang-orang yang sudah beriman ini. Innahum mulaqu rabbihim, karena sungguh mereka kelak akan berjumpa dengan Tuhannya. Walakinni arakum qauman tajhalun. Namun aku menyaksikan, aku melihat ke Nabi Nuh, qauman tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh, jahil. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum. Wahai kaumku, siapa yang kelak menolongku kelak di hadapan Allah? In taradtuhum, kalau aku mengusir mereka, aku tidak mau menzalimi mereka ini, kata Nabi Nuh alaihissalam. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mau berfikir? Wala aqulu lakum indi khazainullah, dan aku tidak mengatakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala aqulu wala a'lamul ghaiba, dan saya tidak tahu ilmu gaib. Ulul azmi minar rusul, rasul dan nabi mengatakan wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui hal gaib. Apa ayatnya ini kurang jelas jamaah sekalian? Wala a'lamul ghaiba, saya tidak tahu ilmu gaib. Tidak jelas. Tapi ada manusia yang tahu ilmu gaib, masih dipercayai juga sama manusia. Ada orang mengaku tahu ilmu gaib, tapi anehnya masih ada yang percaya. Padahal Allah sudah jelas menceritakan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang sama kaumnya, wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum ala aqulu inni malak, dan aku tidak mengatakan aku ini adalah malaikat. Wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum, dan aku tidak mengatakan orang-orang yang kalian anggap rendahan, la yu'tiyahumullahu khaira, Allah tidak akan memberikan kepada mereka kebaikan. Bisa jadi Allah memberikan kepada mereka kebaikan. Aku tidak mau menghina mereka yang beriman, meskipun mereka kalian anggap bodoh, anggap lemah dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka yang kelak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, dilanjutkan, Allahu a'lamu bima fi anfusihim, karena Allah lebih mengetahui apa isi hati mereka, kata Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di sini para jamaah sekalian, Nabi Nuh mengatakan apa? Jangan kita lihat ini bodinya, jangan. Boleh mereka orang miskin, boleh mereka buruk rupa, tapi jangan kita ini apa? Menghina orang-orang tersebut, menghina orang-orang yang lemah, meskipun budak, meskipun pembantu, meskipun tukang becak, meskipun apa, tukang ojek dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka yang masuk surga. Bisa jadi mereka yang apa? Duluan masuk surga. Sebagaimana yang dikatakan Uwais Al-Qarni, seorang yang kalau berdoa pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab oleh Rasulullah disuruh minta doa, kalau engkau berjumpa dengan dia, mintalah ampun, agar dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bingung Umar para jamaah sekalian. Siapa orang ini? Akhirnya ketemu sama Uwais. Setiap datang tentara dari Yaman ditanya sama Umar, "Afikum Uwais? Apakah di antara kalian Uwais?" Tidak ada. Terus sampai akhirnya datang tentara-tentara dari Yaman ditanya, "Afikum Uwais?" Ngacung, "Iya ada ana." Subhanallah. Ini yang selama ini ditunggu. Ini orang yang Rasulullah sabdakan, dipegang sama Umar. Min Qarn bin Murad, ditanya sama Umar, dari kabilah Murad. Naam, min Qarn, dari kampung Qarn sana, Al-Qarni. Iya kata Uwais. Mintakanlah aku ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipegang sama Umar. Ya Amirul Mukminin, ente ini Umar bin Khattab, dijamin surga sama Rasulullah. Minta doa sama ana. Istighfar, doa sampai ngomong kata Umar, istighfar cepetan, mintaan ampun. Rasulullah yang nyuruh ana. Bingung Uwais. Akhirnya Uwais meminta ampun. Karena doanya diterima oleh Allah SWT. Akhirnya Uwais pindah ke Irak. Sana menyendiri dia. Karena orang-orang sudah banyak kenal, sudah mulai sama orang apa? Dimintain doa dan lain sebagainya. Uwais menyendiri. Katanya orang apa? Qalilul mata, sedikit hartanya. Suatu hari Uwais Al-Qarni kelaparan para jamaah sekalian. Bukti bahwasanya apa? Dia tidak pernah minta dunia. Kelaparan, tidak pernah minta dunia. Sampai nyari makanan di bak sampah para jamaah sekalian. Nyari makanan di bak sampah. Saat dapat makanan dipilih sama Uwais, ada anjing menggonggong mau minta makanannya Uwais. Apa katanya Uwais? Kamu diam di sana. Kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Saya makan bagian saya, kamu makan bagianmu, katanya Uwais. Jangan apa? Jangan rebutan. Sama-sama lapar. Katanya Uwais. Saya tidak tahu mana yang lebih baik di antara kita. Kalau kamu bisa melewati sirat, maka engkau lebih baik daripada aku, katanya Uwais. Kalau aku bisa melewati sirat, maka aku yang lebih baik. Atau sebaliknya. Kalau aku terjatuh kepada neraka jahanam, maka engkau yang lebih baik, katanya Uwais Al-Qarni. Ini anjing para jamaah. Itu yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengetahui isi hati mereka dari keimanan. Lalu para jemaah sekalian, inni idzan laminadz zalimin. Dan aku tidak mau apa? Menjadi orang-orang yang zalim gara-gara aku mengusir orang-orang yang beriman ini. Atau aku mau membenci orang-orang yang beriman. Apa jawaban kaumnya para jemaah sekalian? Jadi terus ini Nabi Nuh alaihissalam terus adu argumentasi, didakwahi terus siang malam sama Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Nuh, di ayat yang lain Allah firmankan juga, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku ya Allah, lailan wa naharan. Siang dan malam. Kita lihat perkataan kaumnya. Qalu ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana. Engkau ini kok bokong. Senang berdebat. Kita tidak mau, ya sudah tidak mau. Jangan banyak omong. Fa'aktsarta jidalana, dan terlalu banyak, terlalu sering engkau ini berdebat dengan kita. Masalah apa? Berdakwah ini. Lihat seorang Rasul cinta kepada umatnya para jamaah sekalian. Tidak pernah bosan. Kalau kita dikasih tahu sekali tutup kuping, itu orang kurang ajar. Kenapa engkau tidak mau dakwahin? Kurang ajar, kupingnya ditutup. Malas sana berdakwah. Tapi Nabi Nuh tidak begitu. Sampai kaumnya bilang, kenapa engkau masih begini terus wahai Nuh? Fa'aktsarta jidalana. Terus engkau ini jidal, ngomong dakwah terus dakwah, tauhid terus. Sama kayak banyak kaum muslimin sekarang. Sudah tidak usah bahas tauhid. Panas kuping ini dengar. Memecah belah umat dan lain sebagainya. Fa'aktsarta jidalana.
Terlalu sering kau mengatakan ini wahai Nuh kepada kita. Sudah tidak usah banyak omong. Fa'tina bima ta'iduna. Datangkan yang kau apa? Ancam kepada kami. Maksudnya apa? Azab. Nabi Nuh sudah mengingatkan, inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sungguh aku takut akan datang kelak azab kepada kalian. Azab yang sangat pedih. Jadi Nuh, sekarang tidak usah banyak omong. Engkau mau datangkan azab, datangin sekarang. Biar selesai sudah semua. Buktikan kalau kamu itu nabi. Mulai sekarang apa? Ditantang Nabi Nuh alaihissalam. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau kamu memang jujur, datangin azabnya, kita mau lihat. Subhanallah. Qala, dijawab sama Nabi Nuh. Innama ya'tikum bihillahu insya'. Yang bisa mendatangkan azab itu Allah. Terserah Allah. Bukan saya yang mau datangin azab, kata Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini para jamaah sekalian, kalau kita petik faedah, kita ini ngomong insya Allah. Kalau mau apa-apa insya Allah. Kapan datang? Insya Allah. Kapan bayar utang? Insya Allah. Besok bayar utang. Besok tidak bayar. Kebiasaan kita ini apa? Sulit mau ngomong apa? Insya Allah. Kata Nabi Nuh, ini semua insya Allah. Kalau Allah mau datangkan azab, Allah datangin. Sekarang Allah bisa datangin. Innama ya'tikum bihillahu insya' wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuyakum, kata Nabi Nuh. Dan tidak ada manfaatnya nasihatku. Meskipun aku terus ingin menasihati kalian, tapi tidak akan ada manfaatnya. In kana Allahu yuridu ayyuyakum. Kalau Allah inginkan kalian itu tersesat. Sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW apa? Man yahdillah fala mudhillalah. Orang kalau sudah dikasih hidayah sama Allah SWT, fala mudhillalah. Dan sebaliknya, wa man yudhlil, orang yang disesatkan oleh Allah SWT, fala hadiyalah. Ini yang dikatakan juga oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi itu semuanya sama para jamaah sekalian. Yang disampaikan itu kurang lebih sama. Inti dari dakwahnya kurang lebih sama. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Jadi tidak ada manfaatnya kalau aku terus setiap hari, kata Nabi Nuh, mau ngasih nasihat, tapi Allah belum kasih hidayah, ya sudah. Tidak bisa. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Sungguh Allah adalah Tuhan kalian dan kalian akan kembali kepadanya. Am yakulu naftarah. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Dan katanya mereka, Nabi Nuh itu iftarah, bohong. Qul in iftaraituhu, kalau memang saya bohong, fa'alayya ijrami, dan bagi aku kebohonganku itu. Besok Allah akan membalasku kalau aku bohong. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri atas kejahatan kalian semua ini di muka bumi, kata Nabi Nuh alaihissalam. Sampai sini dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun selesai, titik. Allah turunkan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sudah habis wahyu, Allah turunkan ayat. Al-yauma apa? Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau Nabi Nuh alaihissalam bukan begitu. Di stop sama Allah Subhanahu wa taala dari langit. Berhenti engkau dakwah wahai Nuh, selesai sudah. Tutup. Buku dakwahnya ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman." Wahai Nuh, sungguh tidak akan ada lagi dari kaummu yang beriman kecuali yang sudah beriman. 40 atau 80 orang yang sudah kita sebutkan di kajian yang lalu. Allah yang langsung ngasih tahu, sudah wahai Nuh, sampai sini dakwahnya, karena tidak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan jangan kau hiraukan lagi apa yang mereka perbuat.
Sudah biar, mau jungkir balik, mau syirik, mau zina, mau apa, biar. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Selesai sudah. Tidak usah engkau hiraukan lagi, jangan engkau bersedih. Nabi Nuh ini sedih para jamaah sekalian lihat kaumnya buat syirik. Jangan dipikir Nabi Nuh tidak sedih. Kalau Nabi Nuh tidak sedih, tidak mampu dia 950 tahun apa? Berdakwah. Karena dia cinta sama kaumnya. Dia kasih tahu siang dan malam. Nabi Nuh sedih lihat kaumnya berbuat syirik. Dan kata Allah, jangan hiraukan lagi wahai Nuh, jangan engkau bersedih lagi, selesai sudah. Sekarang wahai Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bikin engkau apa? Al-fulk, bahtera. Bi'ayunina wa wahyina, dengan bantuanku kata Allah, dengan wahyuku. Dikatakan oleh para ahli tafsir, dikatakan Allah mengutus malaikat untuk bantu Nabi Nuh apa? Bikin bahtera. Kalau kita baca sejarahnya di Bidayah wan Nihayah milik Ibnu Katsir rahimahullah, dikatakan Nabi Nuh itu butuh waktu 40 sampai 80 tahun untuk bikin atau nanam pohon. Pohon apa tidak tahu. Ada yang bilang pohon jati katanya. Ada yang bilang pohon tidak tahu pohon apa. Pokoknya ditanam sampai besar pohonnya. Baru ditebang. Baru mulai di apa? Dibikin. Disiapkan kayu untuk bikin bahtera. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan jangan engkau curhat lagi tentang kaummu itu. Innahum mughraqun. Mereka akan ditenggelamkan semua. Nabi Nuh itu apa? Di dalam surat Nuh, Nabi Nuh curhat sama Allah. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Qala rabbi, ya Allah, curhat sama Allah. Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan bahas lagi sudah. Innahum mughraqun. Mereka semua akan apa? Akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang Nabi Nuh alaihi salam apa? Bikin bahtera. Wa yasna'ul fulka. Bikin Nabi Nuh bahtera. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap ada kaumnya yang lihat Nabi Nuh bikin bahtera, sakhiru minhu, dihina. Dinyek bahasanya. Apa bahasa Lomboknya apa? Diapain, Pak? Diolok-olok. Dibuat senda gurau. Sakhiru minhu, sukhriyah, dibuat bahan bercandaan. Ini yang dulu ngaku jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ada yang bilang Nabi Nuh bikin bahtera apa di atas bukit. Ada yang lewat lihat, ini orang bodoh bikin bahtera di atas apa? Gunung. Bikin bahtera itu sana di pinggir pantai. Tapi ini lihat, syukur kita ini tidak beriman sama kamu dari dulu. Karena memang kau ini sakit. Lihat caranya Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya orang. Mestinya ada orang diancam, awas akan datang azab. Terus lihat yang ngomong bikin kapal laut. Bikin bahtera di atas bukit. Berarti akan datang apa? Akan datang air para jamaah sekalian. Ada tsunami datang atau banjir bandang. Orang yang punya akal sehat mikir, bener dah ini Nuh. Kok ngeri begini? Tapi kita lihat. Orang yang sudah ditutup jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kira beriman. Bahkan mereka yang mestinya takut, mereka sekarang menghina. Memang kamu itu bodoh. Sakit. Syukur kita tidak beriman. Sakhiru minhu, dihina Nabi Nuh. Kalau kita dihina para jamaah sekalian, angkat baju langsung. Apa yang dia bilang? Dia berani menghina anak. Kalau kata orang Lombok, pejaguran langsung ya. Pukul-pukulan. Berantem langsung. Kalau Nabi Nuh enggak. Disenyumi sama Nabi Nuh. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fadhal. Sekuatnya kalian menghina.
Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kami bisa menghina seperti yang kalian bisa. Yang kalian hinakan kepada kami. Fasawfa ta'lamun. Dan kalian akan tahu, kata Nabi Nuh. Man ya'tihi adzabun yukhzih. Siapa yang akan dihinakan oleh Allah dengan azab. Wa yahillu alaihi adzabun mukim. Dan yang siapa yang akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sesungguhnya. Dikatakan para jamaah sekalian, riwayat-riwayat yang tidak tahu ana benar atau tidak, mungkin Israiliyat, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam panjangnya 800 meter, ada yang bilang panjangnya 500 meter, lebarnya 200 sampai 250 meter, tingginya 200 meter. Anda bisa bayangkan besarnya kayak apa para jamaah sekalian? Banyak, ada yang bilang 800 meter panjangnya, lebarnya 400 dan lain sebagainya. Banyak kapal yang sangat besar yang pernah ada di muka bumi. Sudah jadi kapalnya sekarang para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala setelah kapalnya sudah siap, bahteranya sudah siap dinaiki, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa amruna." Sampai saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara main-main jamaah. Wa farat tanur. Dikatakan tanur itu, kalau kalian kalau umroh ada nasi namanya tanur. Tanuri katanya orang. Kenapa dibilang tanur? Masaknya itu dipendam di bawah tanah. Jadi ada dibolongin tanah, dimasukkan ke situ dagingnya, dimasak di situ. Tanur, alat untuk masak. Dikatakan oleh para ahli tafsir, tanur yang dimaksud di sini semua lubang yang ada di muka bumi, sumur, mata air, tanur yang digali buat masak, semuanya termasuk di ayat ini. Wa farat tanur. Lubang-lubang itu sudah mulai keluar air para jamaah. Tanur itu isinya api. Tapi apinya sudah mati, namun mereka tidak sadar. Karena sudah digenang sama air para jamaah. Air itu sudah keluar, tapi mereka tidak sadar. Wafarat tanur. Jadi yang kalau air itu datang dari bawah dan dari atas dihujani sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan hujannya itu bukan rintik-rintik. Hujan itu kayak ditumpahkan sama Allah air dari langit. Faham ya maksudnya? Kalau hujan itu rintik-rintik para jamaah. Kalau ini seperti antum pegang ember, antum buang embernya dari atas lantai 2, gimana? Cor air tumpah. Ya kayak gitu. Dari atas dan dari muka bumi air itu muncrat para jamaah sekalian. Di saat demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, "Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain." Bawa semua wahai Nuh, setiap yang memiliki nyawa betina dan jantan, masukin ke kapal. Macan, semut, tikus, semuanya betina sama jantan masukin. Min kullin zawjayn itsnain. Wa ahlaka, dan keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man aman. Kecuali orang-orang yang sudah itu yang tidak beriman, dan masukkan juga orang-orang yang beriman. 40 orang sampai 80 orang itu tadi. Diceritain bahwasanya dek yang paling bawah itu hewan-hewan buas. Dek yang tengah hewan-hewan yang yang tidak buas. Dek yang paling atas buburungan, semacamnya burung. Kapal laut terbesar yang pernah jadi kebun binatang. Nyari apa semuanya ada di situ. Sama Allah disuruh angkat semuanya. Ini hewan-hewan tidak punya dosa, angkat semua, jangan sampai kena azab. Jadi betul para jamaah sekalian,
hewan-hewan itu apa? Takut sama Allah. Mungkin salah satu dari antum pernah mendengar bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menceritakan, dulu kalau ada onta hamil, ontanya susah mau ngelahirin atau lama tidak melahirkan, dibawa ke kuburannya orang kafir. Dibawa ke kuburannya apa? Orang kafir. Biar stres ontanya cepat lahir. Kenapa stres? Dia dengar itu azab kubur. Antum perhatikan, ada ndak hewan ternak yang berani dekat-dekat sama azab di kuburannya orang kafir? Tidak ada. Stres dia. Dengar jeritannya, pukulan, suara halilintarnya apa? Yang dipukulkan oleh malaikat kepada orang kafir siang dan malam. Na'udzubillah. Mereka tahu kok ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan apa? Bagi orang yang menuntut ilmu, sampai apa? Ikan-ikan di lautan berdoa untuk orang yang memintakan ampun kepada Allah, untuk orang yang menuntut ilmu. Memintakan ampun kepada siapa? Kepada Allah. Dia tahu Tuhannya itu Allah. Akhirnya naik semua para jamaah sekalian ke bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Katanya Allah SWT, tidak beriman kepada Nuh kecuali sedikit, 40 sampai 80 orang. Lalu Allah perintahkan, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Allah, naiki itu bahtera. Bismillahi majraha, disuruh baca bismillahi dengan nama Allah, majraha yang menjalankan itu, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sungguh Allah apa? Maha pengampun. Dikatakan sama ahli teknologi, tidak tahu ana. Ini orang ahli teknologi yang ngomong. Katanya bahteranya Nabi Nuh itu tidak pakai setir. Setirnya itu pakai kata. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat kapalnya. Cuman disebut dengan itu berangkat kapalnya. Wallahu a'lam benar atau enggak. Tidak ada riwayatnya. Cuman mereka mengatakan dari ayat ini, ada yang mengatakan demikian. Katanya canggih kapalnya Nabi Nuh. Meskipun tidak canggih, kalau Allah yang mau bikin canggih, Allah bisa. Allah maha bisa para jamaah sekalian. Yang selanjutnya kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhal muadzin. Ada yang kita loncat para jamaah sekalian. Ini terlalu cepat ceritanya, jadi ada yang terloncat ini. Jadi para jamaah sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam berhenti berdakwah, Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syu'ara. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Ya Allah, sungguh kaumku apa? Kadzabun, tidak mau beriman kepadaku. Faftah baini wa bainahum fadhan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka kasih saya jalan keluar ya Allah dari mereka-mereka yang tidak mau beriman ini. Maksudnya balas mereka ya Allah. Dan selamatkan kami, kata Nabi Nuh, wa man ma'iya minal mu'minin wa najjini man ma'iya minal mu'minin. Selamatkan aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Nuhun rabbi innahum asawni. Ya Allah, sungguh mereka tidak mau taat, mereka bermaksiat kepadaku ya Allah. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Itu mengikuti mereka-mereka itu yang tidak bisa menambahkan anaknya, tidak bisa menambahkan hartanya, yang mana mereka hanya bisa menambahkan kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka bikin makar-makar yang sangat besar. Wa qalu, mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan sampai kalian tinggalkan ini peribadatan kepada apa? Patung-patung kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an, terus wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan sampai kalian tinggalkan ini beribadah kepada mereka semua. Wa qad adhallu katsira, sungguh mereka apa? Sudah tersesat
kesesatan yang sudah jauh ke sana, tersesat. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan orang-orang yang zalim tidak akan bertambah kecuali bertambah kesesatan. Tambah sesat jemaah. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wasduzir. Kata Allah SWT, kadzabat qablahum qaumun nuh, telah tidak beriman qablahum, sebelumnya kaum Nuh. Fakadzabu 'abdana, mereka mendustai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa hambanya? Nuh alaihi salam. Wa qalu majnunun, dan mengatakan Nabi Nuh itu gila. Dan juga para jamaah sekalian, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, anni maghlub, saya ini kalah sama kaumku ya Allah. Maksudnya kaumku tidak ada yang mau apa? Beriman. Fantasir, tolong menangkanlah aku ya Allah. Bantu ya Allah. Keadaan seorang mukmin mau terjepit sebagaimanapun, dia harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Nuh bikin bahtera, sudah selesai bikin bahtera, akhirnya Nabi Nuh mengatakan, Bismillahi tasiru wa tajri. Bismillah, dengan nama Allah, tasiru, ini bahtera berjalan, wa tajri, dan mengarungi samudra. Wa bismillahi tarsu, jalan, bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fahadha Nuh, inilah Nabi Nuh alaihissalam, daiman yata'allaq bi rabbih tabaraka wa ta'ala, yang selalu menggantungkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tidak mau beriman, lapor kepada Allah, minta kepada Allah. Kaumnya tidak mau, terus didakwahi, lapor sama Allah, minta tolong, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, saat air itu sudah datang, Sailus Zuba, banjir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi, yang menenggelamkan semua muka bumi tanpa tersisa. Tidak ada para jamaah sekalian azab yang lebih parah dari azabnya kaum Nuh alaihissalam, karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur para jamaah sekalian, sama Allah kita ini baru digoyang 7 skala Richter kemarin. Syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau gulung kita dengan ombak yang sangat besar, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau bikin nama Pulau Lombok ini tinggal kenangan, bisa. Dulu ada pulau namanya apa? Lombok. Sekarang mana? Tidak tahu. Bisa. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau muka bumi sama Allah ditenggelamkan, apalagi Pulau Lombok para jamaah sekalian. Makanya kita jangan main-main sama syirik. Kita ini diitari dengan musyrikin, menyembah patung siang dan malam. Tidak usah ana sebut, antum sudah tahu siapa yang ana maksud dengan musyrikin. Jangan sampai gara-gara perbuatan mereka kita ini apa? Jadi apa? Jadi korban. Kita nasihati kalau kita bisa. Pelan-pelan kita dakwahi dengan baik. Bikin apa? Kasih tahu yang baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Barangkali bisa dapat hidayah. Kita tidak tahu. Hidayah itu ada 2 para jamaah sekalian. Hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu hanya bisa apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih itu hidayah, dapat hidayah. Tapi dikatakan seseorang tidak bisa dapat hidayah kalau tidak dicampur keduanya ini. Hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Bagaimana maksudnya? Allah ngasih hidayah ke seseorang, hidayatul taufik. Tapi orang ini belum dikasih tahu sama temannya, belum dikasih tahu sama seseorang, dia belum dapat hidayah. Belum berubah dia. Sebaliknya, orang ini sudah dikasih tahu siang dan malam,
tapi tidak ada hidayah taufik, sama juga tidak bisa. Jadi 2 in 1. 2 di dalam 1. Barangkali di orang-orang itu sudah ada hidayah taufik, tinggal kita isi sekali 2 kali, orang itu ikut. Coba sekali 2 kali. Husnul jar dengan yang baik sama tetangga misalkan. Barangkali mau dapat hidayah. Ditinggal persembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara akhlak orang Islam? Berapa banyak kita ini melihat mereka masuk Islam gara-gara husnul khuluq, akhlak yang baik, husnul jiran, buat baik sama tetangga. Banyak yang masuk Islam gara-gara itu. Sampai ada yang dikatakan masuk Islam gara-gara apa? Diundang makan. Kenapa masuk Islam? Saya diundang makan, makanan yang enak. Orang Islam itu kalau masak enak-enak. Begitu aja masuk Islam. Kita tidak tahu hidayah para jamaah sekalian. Barangkali kalau kita dakwahkan baik-baik mau ikut. Dan sudah banyak dari mereka yang masuk Islam. Lalu para jamaah sekalian, wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh, berlayar dan menghadapi ombak yang tingginya kal jibal. Bukan bukit tapi jibal, seperti gunung. Bisa antum bayangkan ombaknya seperti gunung? Gimana para jamaah sekalian? Terus kalau ombaknya seperti gunung, orang itu mau lari kemana? Sampai ada dikatakan Israiliyat, kisah ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu ini lihat ada air, ngejar, dia lari, nyari bukit, lari ke bukit. Dikejar sama air terus. Sampai ibu ini lari sampai di ujungnya, di atasnya bukit yang paling atas. Tidak bisa lari lagi kemana. Itu air terus naik para jemaah sekalian. Terus naik ke betisnya, naik ke perutnya, naik ke dadanya. Anaknya diangkat sama ibu ini sampai ke kepalanya, sampai anaknya semuanya tenggelam para jemaah sekalian. Tidak ada yang tersisa. Mereka mengancam Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau main-main sama azab Allah, sekarang azab itu sudah datang. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangannya berdoa para jemaah sekalian. Apa doanya? Qala Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini alal ardi minal kafirin dayara, dari orang-orang kafir. Innaka in tadharhum yudhillu ibadah, karena sungguh kalau engkau sisakan ya Allah satu aja, yudhillu ibadak, yang beriman ini akan mereka sesatkan. Mereka akan menyesatkan umatmu ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kaffara, dan dia tidak akan melahirkan, tidak akan punya anak kecuali anaknya kafir juga sama seperti bapaknya. Diterima dakwahnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa yang pasti diijabahi sama Allah, yad'u biha, yang dia mau berdoa, yang mau dia doakan terserah. Mau doa apa? Terserah. Ini yang didoakan kepada umatnya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Habisi semuanya ya Allah. Dah kuat sudah para jemaah. Tapi kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda, ini likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah, yang dia pakai untuk berdoa apapun itu. Tapi kata Rasulullah SAW, wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Namun aku sembunyikan doaku syafa'atan li ummati, untuk besok berdoa sama Allah untuk ngasih syafaat kepada umatku. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau cinta kepada apa? Umatnya. Meskipun umatnya seperti itu, memerangi dia,
melukai Rasul. Tapi Rasulullah tidak mau mendoakan. Bahkan didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni ini umatku, karena sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Didoakan, disuruh ampuni. Rasulullah mendoakan umatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita pantas didoakan oleh Rasulullah? Kita yang sering malas untuk beribadah, kita yang mungkin pernah menghina sunnah, kita yang mungkin mengolok-olok sahabat kita yang baru hijrah misalkan, disampaikan kepadanya sabda Rasul, tidak terima dengan 1000 tuduhan radikal dan lain sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diam kamu, tidak usah banyak omong. Apakah itu pantas didoakan oleh Rasulullah? Rasulullah sudah bilang, saya tidak mau mendoakan umatku kejelekan. Saya sembunyikan doa ini untuk besok syafaat untuk umatku biar bisa masuk surga. Bahkan yang memerangi Rasul dimintakan ampun sama Rasulullah, fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Jangan diazab. Mungkin aku yang kurang menyampaikan kepada mereka. Maka para jamaah sekalian, saat kapalnya Nuh alaihissalam mulai diombang-ambing sama ombak, Nabi Nuh melihat anaknya para jamaah sekalian. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana. Nabi Nuh mengatakan, wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya, wa kana fi ma'zilin, waktu itu dalam satu posisi, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku ayo ikut. Sampai titik itu seorang Rasul, meskipun dihanati sama anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku ayo ikut. Wala takum ma'al kafirin, jangan ikut sama orang kafir. Ini kau sudah lihat, ini azab datang. Kita lihat anak yang durhaka sama bapaknya, durhaka sama orang tuanya, durhaka kepada Allah, tidak mau bertauhid, ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang ke gunung yang akan menyelamatku dari air. Sudah lihat azab yang sangat besar ini para jamaah sekalian, tapi kalau sudah hatinya ditutup tidak bisa. Ya bunayya, apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berenang ke tepian mencari bantuan, mencari keselamatan yang menyelamatkanku dari air. Dikatakan qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh, hari ini tidak ada keselamatan. Semuanya tenggelam. Illa man rahim, kecuali orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngobrol, fahala bainahumal mauju. Datang ombak, digulung anaknya sama ombak. Habis bapaknya ngelihat. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya menjadi dari orang-orang yang digulung oleh ombak, tenggelam. Maka para jamaah sekalian, habislah semua mereka para kaum musyrikin. Yang tersisa hanya mereka yang ikut oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dikatakan istrinya juga tidak mau ikut, yang mana dijelaskan Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inna bani min ahli, ya Allah, anakku itu adalah keluargaku ya Allah. Maksudnya anaknya yang tenggelam tadi. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar ya Allah. Maksudnya Nabi Nuh tadi Allah itu bilang apa? Mau menyelamatkan keluarganya.
Disuruh bawa sama apa? Sama Allah. Wa ahlaka, dan bawa juga keluargamu. Tapi kenapa ya Allah apa? Anakku ditenggelamkan. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sungguh dia bukan keluargamu. Orang kalau sudah kafir, itu sudah bukan keluarga lagi para jemaah sekalian. Innahu amalun ghairu salih. Sungguh permintaanmu ini wahai Nuh, itu bukan amal yang soleh, bukan hal yang baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku apa yang engkau tidak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringati kamu, jangan lagi engkau menjadi orang-orang yang jahil. Langsung Nabi Nuh apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf atas kesalahan, atas teguran Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian dikatakan, qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Qila ya Nuh, dikatakan kepada Nuh, bid bisalamin minna, setelah airnya apa? Selesai semuanya, selesai semua banjirnya turun, kapalnya Nabi Nuh wastawat 'alal judi, bertengger di judi. Apa judi itu tidak tahu. Ada yang mengatakan itu gunung, ada yang bilang bukit dan lain sebagainya. Turun Nabi Nuh alaihissalam. Di bawah itu semua hewan-hewan semua turun lagi, hidup lagi. Yang mana para jemaah sekalian, kaum Nabi Nuh alaihissalam yang selamat mereka tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya anak-anaknya Nabi Nuh saja. Yang mana Allah SWT berfirman apa? Wa ja'alna dzurriyyatuhumul baqin. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Maksudnya yang punya keturunan sampai sekarang. Jadi kita semua ini keturunannya Nabi Nuh. Faham ya para jamaah? Jadi dari Nabi Adam turun ke Idris. Idris punya anak, punya keturunan Nuh alaihissalam. Sama ada gerombolan manusia yang lain yang beriman kepada Nabi Nuh. Yang beriman ini tidak punya keturunan, berhenti keturunannya. Yang terus keturunannya itu ya Nabi Nuh alaihissalam. Dari anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Makanya ini dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang spesial dari Nabi Nuh alaihissalam. Tilka min amba'il ghaibi nuhyiha ilai, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dari kisah-kisah yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, yang mana ini tidak diketahui oleh kamu dan oleh kaummu sebelumnya. Fasbir innal akibata lil muttaqin, maka sabarlah wahai Muhammad. Karena kisah-kisah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk apa? Agar Nabi Muhammad tidak sempit hatinya, dimusuhi sama kaumnya, dibuat mainan, dibuat hinaan, diganggu dan lain sebagainya. Nabi Muhammad manusia, dia bisa bersedih. Makanya Allah ini turunkan kisah-kisah ini. Itu saudara-saudaramu Nabi dan Rasul juga digoda sama kaumnya. Fasbir, kata Allah, sabar. Innal akibata lil muttaqin, sungguh akibah, akhir yang baik itu akan selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, selesailah kisah Nuh alaihissalam, yang mana juga sang muallif menulis di sini apa pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya azab Allah itu tidak harus di akhirat para jemaah sekalian. Kalau Allah mau mengedepankan azab itu di dunia, sangat bisa. Dan yang selanjutnya para jemaah sekalian, inna jami'ir rusul min Nuh ila Muhammad muttafiquna fid da'wati ila tauhid al-khalis, bahwasanya nabi dari Nabi Nuh, ada seorang rasul dari Nabi Nuh alaihissalam dan sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka bersepakat meskipun tidak pernah berjumpa, mereka seakan bersepakat berdakwah tentang satu hal, yaitu
ikhlas, hanya bertauhid atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dijelaskan di sini agar kita selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh selalu mengatakan bismillah. Nabi Nuh mengatakan fantasir, tolonglah aku ya Allah, diserahkan semuanya perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, dari adab berdakwah, kita ini jangan bersedih. Kalau dakwah ngasih tahu orang 1-2 saja yang mau ikut, enggak usah sedih. Kalau Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah pengikutnya 40 sampai 80 orang, apa terus yang membuat kita bersedih? Dan jangan bosan dakwah itu, jangan sekali 2 kali. Loh sudah anak sampaikan kok, masih mokong. Bukan begitu para jamaah sekalian. Coba sekali 2 kali, bulan depan coba lagi, bulan depan, tahun depan, terus. Barangkali dengan jalan kita berusaha, Allah bukakan pintu. Yang mana pahalanya sangat besar para jamaah sekalian. Khairun laka min humrin na'am, kata Rasulullah. Itu lebih baik bagimu, orang yang masuk Islam itu, kalau ada orang masuk Islam dapat hidayah dari tanganmu, itu lebih baik bagimu dari humrin na'am, unta yang paling mahal. Antum bisa bayangkan setiap orang itu ngaji, setiap orang itu sholat, terus ngalir ke antum, sampai orang itu mati. Terus orang itu dakwah ke anaknya juga dapat hidayah, terus antum dapat pahalanya. Subhanallah. Maka kita bersabar dalam berdakwah. Wallahu taala alam para jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.